Misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Problemnya dari Dhani itu kan nyebelin. Ngelihat aja, ngelihat. Cuman sayang karyanya bagus-bagus. Saya suka nih lagunya Ahmad Dhani. Cuma kalau ketemu, gua nggak mau. Ini orang belagu banget sih. Ngomong, semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin. Terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Kepada penyanyi-penyanyi ya, jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu. Kenapa? Sudah kelihatan pakai hati soalnya. Anda itu sudah jadi pembawa acara. Ya. Masa mau jadi penyanyi juga? Lah apa salahnya? Kan dua fungsi. Cukuplah yang di fungsi yang sebelah sana. Oh gitu ya. Jadi kan nggak boleh ya jadi host sama penyanyi, nggak boleh. Jangan terlalu banyak pekerjaan. Sama ngomongin di fungsi. Nah ini nih, kenapa aku juga nggak mau jadi host Mas Solihun? Kenapa? Aku malah jadi penyanyi ribet, takut bawaannya pengen berantem sama pencipta yang satu ini. Tepuk tangan dong buat Mas Dhani. Halo Mas Dhani. Halo, Mas Dhani, gimana suasana hati malam ini? Asik aja. Asik aja ya. Nah kali ini Selalu asik. selalu asik, yakin ya? Di Yakin. medsos asik juga. Asik juga. Wih. Enjoy. Enjoy. Nah, tapi kali ini menjadi hal yang sangat spesial Mas Dhani. Ada Mbak Tejo, ada Bang Henry Satrio, dan ada Mas Soleh Solihun. Karena bintang tamunya kita juga super duper spesial. Karena dia adalah seorang legenda musik tanah air, pencipta ratusan lagu yang hits di Indonesia. Dan juga aksi panggungnya selalu memukau, namun tak jarang juga ia sering kontroversial karena kata-katanya itu yang pedas. Nah, kita mau tahu nih, kata-kata Mas Dhani itu lebih pedas nggak sih daripada kata-katanya Mas Soleh Solihun? Nah, kita tes malam ini. Tepuk tangan dong, kita sambut Mas Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad Prasetyo atau dulu di cover-cover Dhani Manaf. Ingat ya. Dulu cuma statusnya anggota dewa, sekarang anggota Dewa Perwakilan Rakyat. Dia ada di Komisi 10 dan Anda tahu siapa lagi yang ada di Komisi 10? Once. Mantan vokalis Dewa yang berselisih paham dengan Dhani dan meninggalkan bandnya. Ini yang siapapun yang memilih Once dan Dhani di satu komisi sepertinya punya selera humor yang tinggi ya. Atau mungkin dia penggemar musik yang ingin melihat Dewa dan Once reuni kembali. Belakangan ini yang sebelah saya ini nih, di media terlihat marah-marahin dan ngata-ngatain penyanyi. Agnes Mo dimarahin, dikata-katain. Judika, Ariel, semua aja nih dikata-katain sama yang satu ini nih. Padahal yang menurut saya sebagai pencinta musik, pencipta dan penyanyi itu seharusnya semestinya satu hati. Lebih parah dari aku. Itu free jazz namanya, improvisasi. Dan ini juga belakangan rame dan membuat kita heboh karena pernyataannya ketika rapat. Dia memberikan usulan soal pembinaan sepak bola dengan cara mengawinkan wanita-wanita Indonesia dengan pemain bola dari luar negeri. Itu sebuah usulan yang sungguh membuat kita bertanya-tanya, ide macam apa ini? Sungguh out of the box. Apakah ini bercanda ataukah memang itu membuat kita khawatir. Tapi saya rasa ketika sedang rapat berlangsung, Dhani itu
sedang ingin bercinta. Saya Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu dong Mas Dhani. Kenapa? Yang di mana mau ditanggapin? Itu tadi roastingannya. Itu roastingan itu? Ya. Kurang pedes ya? Kurang. Lebih pedes Mas Dhani ya? Iya, kurang pedas. Kalau dia makan bukan roasting, marah beneran. Kalau saya kan harus nyari lucunya. Kalau dia makan nggak perlu nyari lucu. Bener. Yang penting orang sakit aja. Mas Dhani, Iya. tapi Mas Dhani menyadari nggak sih status-status atau pernyataan Mas Dhani yang kontroversial bahkan cenderung pedas ke siapapun, even itu penyanyi atau dalam konteks ini lagi isu hak cipta ini disengaja dengan sadar atau natural begitu aja Jadi, atau ada titipan sebenarnya untuk natural membuat aja, onar? natural aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh suka ya kalau mereka yang nggak kenal saya lama ya mungkin nggak kurang paham ya. Tapi kalau mereka yang kenal saya itu lama, misalnya teman-teman SMA atau anak-anak Dewa 19 ya, Ari Lasso, Andra kan udah kenal lama. Ya memang begitu itu saya gitu. Saya itu responsif, cepat responsif apa ya. Bukan sumbu pendek. Bisa juga sih sumbu pendek. Sumbu pendek sih Mas. Sumbu pendek ya, iya. Seperti itulah. Dan saya ya harus saya akui ya memang saya sumbu pendek gitu loh. Kalau diapain lagi memang Tapi kan Mas begitu. Dhani kan seorang legend dan juga anggota Dewan. Masyarakat kan tidak semuanya teman SMA Mas Dhani. Mereka kan punya ekspektasi seorang legend tuh harus bisa tenang memberi contoh. Nanti lama-lama mereka tahu. Ternyata legend boleh juga begitu. Gitu. Lama-lama mereka paham sendiri. Gitu. Emang iya Mbak Tejo? Kan Mbak Tejo ini juga legend juga nih. Legend Bude. Boleh ya? Boleh. Cuman yang problemnya dari Dhani itu kan memang itu loh. Nyebelin, ngelihat cuman sayang karyanya bagus-bagus. Jadi ada beberapa gitu yang memang nyebelin tapi begitu lihat karyanya enggak. Cuman aku nggak begitu yakin bahwa sebenarnya Dhani ini boleh ya aku tetap panggil Dhani ya. Boleh Ini dong. konstituenmu nggak marah nanti? Enggak lah. Jadi karena kan buah nggak jatuh dari nggak jauh dari pohonnya. Anak-anaknya artis itu yang sopan-sopan menurutku, ya anak-anaknya Dhani. Al, Eldur, Unggah-Unggu, itu pasti diajari bapaknya kan. Sebetulnya mungkin itu sebenarnya Aslinya Dhani. Mas Dhani kayak gitu. Maknanya apa Mbak Tejo melihat dua sisi Dhani yang berbeda itu? Mungkin karena dia memang mau nyari masalah, nyari dari Once dengan aku kan Bukan. dekat juga sama Once. Saya kan udah jelasin tadi ya sebelum bahwa saya itu sebenarnya nggak pernah cari masalah sebenarnya. Tapi kalau masalah itu ada, saya nggak pernah lari. Makanya tadi saya barusan menemukan kata-kata hari ini. Masalah saya itu saya nggak bisa lari dari masalah. Gitu. Jadi ketika ada masalah datang, menurut saya ketika Agnes tidak memanusiakan pencipta lagu yang namanya Ari Bias pengen ketemu terus dia nggak memanusiakan, nggak mau diajak ketemu. Dan menurut saya itu masalah. Buat saya itu masalah. Buat saya itu masalah etik nomor satu ya. Nomor dua ya masalah pengamalan Pancasila yang tidak dilakukan oleh Agnes Monica. Buat saya itu masalah dan yang saya nggak bisa hindari, dan itu karena Ari Bias itu satu pekerjaan bersama saya, pencipta lagu gitu. Saya merasa ikut terzolimi aja gitu. Kok penyanyi kok begini sih gitu loh. Mas, tapi kan ini jadi kayak semacam perpecahan jadinya. Mau sampai kapan? Mas Dhani tuh pengennya tuh endingnya seperti apa sih? Ya saya mau endingnya ya kebetulan saya regulator, ya kebetulan saya bisa bikin regulasi, dan nantinya endingnya itu akan tercipta sebuah hukum yang memaksa penyanyi untuk ikut pada aturan hukum yang sudah ada sebenarnya gitu loh. Kan masalahnya penyanyi ini kan tidak benar-benar membaca undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya sudah menjelaskan. Nah, penyanyi-penyanyi ini nggak paham makna-makna kata daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Mereka tuh kurang paham gitu loh. Jadi ya akhirnya begini jadinya gitu. Menganggap bahwa menyanyikan lagu di konser tuh boleh tanpa izin, yang penting bayar misalnya begitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang ada di undang-undang itu kalimatnya nggak begitu. Kenapa nggak diajak ngumpul bareng? Nggak mau. Saya udah tunjukin tadi kan. Saya udah WA Once, udah WA Armana. Ayo kita ngumpul-ngumpul yuk. Ada tuh semua buktinya, nanti saya posting Sekarang lagi. aku nanya dulu ke Dhani. Yes. Dhani kan pembaca buku juga. Yes. Nggak kuliah, nggak ini, tapi orang-orang kuliah harus mikir 2 kali kalau mau diskusi sama dia, karena bacaannya banyak. Oke. Nah, ketika baca buku, apa yang dilakukan pertama kali? Baca buku apa itu? Apa aja? Ketika tahap pertama apa yang dilakukan? Pertanyaanku. Ya
buku itu kan informasi ya. Buku itu kan informasi. Makanya saya selalu bilang ke permasalahan sekarang kita ini adalah dengan adanya medsos. Zaman dulu tuh nggak ada orang pintar instan. Dengan adanya medsos, sekarang orang seolah-olah bisa pintar instan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang suka berdebat dengan saya, suka diskusi, gini loh, ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang paling rendah itu ya media sosial. Dari Google, dari TikTok, dari Instagram, ilmu instan semua itu kan, potongan-potongan dimasukkan sebagai informasi. Nah, kadang-kadang kalau mereka yang membaca buku dan mereka yang belajar dari buku, nomor 2 tadi buku. Ya. Nomor pertama media sosial, nomor 2 buku. Yang nomor 1 ilmu ini adalah sesuatu yang belum ditulis di buku, hanya baru dari mulut-mulut orang tertentu. Misalnya kita main sama misalnya Lim Swee Lyong gitu ya. Kita banyak ilmu dari Lim Swee Lyong yang nggak ada di buku. Enggak, maksudnya gini. Jangan-jangan ini karmanya Dhani, karena kalau Muhammad Hatta ketika baca buku yang pertama dilakukan mendoakan penulisnya. Oh iya, saya lupa itu benar. Nah itu loh. Nah Benar, berarti, benar. Iya. nah ketika Yo tadi nyanyi, apakah mendoakan Dhani dulu? Ayo. Tidak. Nah makanya, Iya, jadi benar-benar. Oh, ini karma Mas Dhani. Karma, Jadi benar. pencipta. Kenapa? Karena karena aku setiap kali ya, baca ya. buku, karena guru saya dulu bilang, Bung Hatta dulu kalau mau baca buku itu pakai sepatu dulu, mandi, terus itu nggak bisa saya lakukan, tapi yang terus mendoakan pengarangnya, baru baca buku. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Tejo. Iya. Ketika Bung Hatta menolak PKI dan ingin mundur jadi wakil presiden Indonesia, itu apakah juga karma juga? Enggak, maksudnya Dhani, jangan-jangan orang nggak mau bayar Dhani sama Bias, karena Dhani sendiri kalau baca buku nggak menghargai penciptanya. Benar itu Gitu loh. saya akui itu ya. Oke. Ini emang UUD ya, ujung-ujungnya Dhani. Ujung-ujungnya Dhani. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Kita jeda dulu ya. Ngomong semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin, terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Ini bukan tentang pencipta lagu dan penyanyi, tapi ini udah perang fans. Kalau aku jadi Prabowo, dasmu gitu. Ya, kembali di Q&A masih bersama Ahmad Dhani, legenda musik kita. Mas Dhani, tadi kan sudah dibahas di sebelumnya ada pertikaian ya, seolah-olah pertikaian antara pencipta dan musisi yang lagi menghangat seperti itu. Nah, proses hukum dari Agnes Monica dan gugatan ke MK juga sedang berjalan. Seandainya Mas dimenangkan, Mas Dhani mau apa? Siapa yang dimenangkan? Ya, Agnes dan juga uji materi gugatan di MK. Kalau menurut saya itu ya, pencipta lagu pasti menang. Jadi karena memang Agnes itu secara sah dan meyakinkan di pengadilan niaga, Agnes itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah minta izin, juga tidak bisa membuktikan bukti bahwa dia sudah membayar. Jadi ya secara sah dan meyakinkan diketuk vonis bersalah gitu. Jadi mau kasasi mau PK pun kayaknya tidak akan merubah materi hukumnya. Kan kalau kasasi kan cuman dicek penerapan hukumnya sudah benar apa enggak gitu. Kalau yang materi hukum nggak akan bisa berubah. Ini judicial review, Mas. Enggak, yang kasasi Oh ya, yang kasasi, yang ditanyain sama judicial review MK. Uji materi. Udah nggak mungkin. Karena gini, penyanyi-penyanyi ini nggak ngerti kalau menguji ke MK, namanya kan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu kan menguji apakah pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak sebagai konstitusi. Nah, sedangkan yang diuji ini adalah apakah penyanyi boleh minta izin? Apakah penyanyi boleh tidak dapat izin untuk menyanyikannya? Padahal undang-undangnya pasal 9 wajib minta izin. Wajib loh ya minta izin. Nah, kata wajib minta izin kepada pencipta ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi? Sementara di pasal 28 H ayat 4 Ada haknya. Nah, kalau kita baca aja, aku lupa tadi catatannya ya, bahwa kepemilikan itu bahkan negara tidak bisa mengganggu-gugat. Tidak bisa diambil seenaknya, sewenang-wenang, bahasanya begitu. Saya ini adalah pelaku industri tahun 90-an. Pelaku industri tahun 2000-an, pelaku industri sekarang. Jadi otomatis secara general, pengetahuan saya soal industri ini saya lebih komprehensif. Zaman 70 tuh Mbak, kita tahu zaman tahun 70 itu semua penyanyi, artis nggak ada yang dibayar royalti. Semua yang dibayar flat.
Itu zamannya begitu, tiba-tiba tahun 80 sama tahun 90 baru ada royalti. Baru ada digital. Jadi saya itu kan ngalamin semua dari tahun 90, 80, 2000 sampai sekarang ngalamin semua. Nah, sementara mereka yang nggak pernah ngalamin kok tiba-tiba ngomong-ngomong seenaknya gitu. Ini yang saya kesel tuh begitu. Diajak diskusi nggak mau, diajak rebut nggak mau, tapi tiba-tiba ngomong di TV, ngomong di media, senyeplos-nyeplosnya aja. Ya saya semes. Gitu. Gini, Jo, ini deh. Ada pencipta lagu, Darah Juang judulnya. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Iya, enak kalau gitu. Bunda relakan darah juang kami untuk kebebasan rakyat gitu ya. Pencipta aslinya tidak pernah marah terhadap orang yang menyanyikan lagu itu dan disangka penciptanya. Nah, maksud saya ini masih terkait dengan judicial review. Gimana kalau ada pencipta lagu yang against Mas Dhani, yang mengatakan bahwa gue menciptakan lagu untuk pleasure-nya orang-orang, silahkan aja kalau mau dipakai. Gue dapat pahalanya aja. Dan itu ada di sidang MK misalnya. Itu kan ngelawan Mas Dhani tuh. Akhirnya misalnya kemudian hakim MK-nya mendengarkan itu dan akhirnya dikabulkan permohonan lawan Mas Dhani itu gimana tuh? Tapi kan itu kan melawan general opinion. Kan nggak semuanya seperti itu opini. Iya. Kan kita harus pahami itu. Bisa aja misalnya kayak Ariel pada ngomong, saya membolehkan semua orang nyanyi lagu saya tanpa minta izin, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Tapi kan undang-undangnya bunyinya nggak begitu. Iya. Masalahnya udah ada undang-undangnya gitu loh. Dan ada beberapa pencipta lagu yang memang kehidupannya tidak sesejahtera penyanyinya, bukan? Banyak. Sekarang bayangin aja ketika Ariel ngomong gitu. Ariel ya ngomong, semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin. Terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Dari mana? Soleh? Dari lagu lah. Kenapa yang diserang nggak lembaganya yang harusnya ngumpulin royalti selama bertahun-tahun ini? Ini kan kayaknya karena banyak lembaga saya serang. Cuman kan Dia serang semua kelihatannya, bro. iya serang semua. Cuman kan yang out loud itu kan justru penyanyi yang out loud gitu loh. Kalau lembaga saya serang juga. Artinya ketika kemarin mungkin Ariel dan kawan-kawan menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi Ariel itu kan tidak ada spesifik menyerang balik Mas Dhani, tapi lebih menekankan ini semua terjadi karena kekecewaan terhadap sistem dan LMK. Nah, itu nggak juga, itu salah. Ini jadi saya menengarai penyanyi ini berlindung di balik ketidakbecusan LMK untuk menarik royalti konser. Kita nggak bicara konser tapi royalti faktanya lainnya. memang benar tidak transparan. Memang tidak transparan, tidak becus, tapi Seperti apa juga sih tidak faktanya? melepaskan tanggung jawab si penyanyi. Konkretnya menurut teknisnya undang-undang. tuh nggak transparannya tuh gimana sih, Mas? Ya karena semuanya pembayarannya blanket gitu loh. Pembayarannya kalau blanket. konteksnya pencipta luar misalnya nanti ada aturan ini bahwa penyanyi harus meminta izin kepada pencipta ketika membawakan. Kalau ada band mau membawakan lagu dari Queen misalnya, itu gimana? Ya Queen konser ya. Ya, Konser. misal dengan sistemnya seperti ini harus minta izin. Queen harus punya perwakilan di sini. Misalnya kayak publishing. Ya. Kayak aku mau nyanyi lagu Queen, Under Pressure. Di sini ada publishingnya, Queen. Untuk siapa aja mau nyanyi lagu Queen untuk di Spotify, digital DSP ya, digital streaming platform atau di YouTube atau di itu udah ada publishingnya Queen di sini. Jadi aku bayar royalti ke publishingnya. Nah untuk konser belum ada perwakilannya Queen di sini. Nah, ini Berarti kalau gitu nggak perlu minta izin. Nggak perlu. saya Berarti balik lagi jadi ke Indonesia. bertolak belakang dengan yang tadi di ini dong, kayak harus minta izin. Ya, kan mereka kan kayak misalnya Noah main lagu Dewa di Amerika. Iya. Yurisdiksi kan beda ininya. Locus delicti-nya kan beda. Terus Ngerti satu nggak? lagi kayak yang yang selalu digembar-gemborkan oleh dari kubu aksi bahwa direct licensing itu ternyata kan nggak ada aturan yang jelas ketika ada band top 40 yang honornya baru 5 juta misalnya, terus ya udah silakan aja. Oh kalau ini band terkenal ya udah kena cas. Berarti peraturannya tidak sama dong ya. Jadi kayak ibaratnya kalau peraturan tuh begini. orang harus pakai helm lewat jalan ini, ya semuanya harus pakai helm, tapi kenapa peraturannya nggak mengikat gitu ke semua? Ya, selama ini itu terjadi yang namanya kesalahpahaman memahami undang-undang. Ada kesalahpahaman memahami undang-undang itu harus diakui ya. Jadi begini, yang menjadi paling pokok prinsipnya ya, Noah mau manggung, diundang oleh promotor di Bandung misalnya. Di situ tidak perlu pemerintah ikut campur. Noah misalnya mau minta harga berapa? 1 miliar, terserah Noah. Misalnya kalau Noah ketemu Mbah Tejo,
Misalnya ngasih, waduh Mbah Tejo kenal aku nggak enak, yaudah 200 juta deh. Itu hak-haknya Noah. Tidak perlu aturan pemerintah untuk ngatur itu. Sama seperti kalau orang mau bawain laguku, ya terserah aku. Memang nggak ada aturannya. Kenapa mesti diatur? Selama ini Noah manggung kemana-mana juga nggak ada diatur. Nggak mungkin Ya, tapi gini. kalau Saya harus diatur, kenapa harus ada aturan yang mengatur soal itu? Kalau Ya, pada itu ujungnya- salah paham yang selama ini didengung-dengungkan oleh mereka, ya dalam tanda kutip mereka nih, mereka yang kebanyakan sekarang ngomong soal itu mereka yang tidak peduli terhadap keterlantaran pencipta lagu selama 10 tahun ini, itu dia. itu mereka nggak peduli. Kok sekarang mereka ikut ngomong gitu loh. Saya aja. Oke, silakan. Gini, lembaga survei kedai kopi itu bikin FGD itu. Jadi hal ini dibawa ke level akar rumput itu jadi rumit banget ternyata. Ini bukan tentang pencipta lagu dan penyanyi, tapi ini udah perang fans. Ya. Gua bela Ahmad Dhani, gua bela Piu. Ya. Gua bela Ariel, gua bela BCL. Tidak ada Gitu-gitu. objektivitasnya udah ya. Iya, sehingga di akar rumput itu memilah siapa yang benar itu based on fans base saja. Iya. Gue Agnes banget nih dari dulu. Agnes mau gue akan dukung Agnes. Sementara yang di sini siapa Ari Bias? Begitu ada Ahmad Dhani, oh ternyata Ari Bias nih gengnya Ahmad Dhani nih. Ini pasti begini nih. Jadi di akar rumput itu, bro. Iya. Ini pertarungannya itu pertarungan antar fans base gitu. Iya. Sehingga Nggak ada ada- perpecahan kali ini. Gua gengnya Ariel, BCL dan lain-lain itu, sementara ini gua Ahmad Dhani, Piu, Ari Bias dan lain-lain. Jadi rakyat itu menerjemahkannya justru nggak sengejelimet pertarungan antara aksi dan visi gitu. Tentang pencipta lagu, tentang kesejahteraan pencipta Iya, dan kata lain-lain. pemainnya gitu lah. Kalau Bang fans Evan Dhani melihat bilang, iya. efeknya seperti apa dengan perpecahan itu di akar rumput yang kadang juga tidak terpantau oleh Ya, para musisi Ada ini. noise yang tidak nyampe ke akar rumput bahwa yang ini ada sedang memperjuangkan kesejahteraan pencipta, yang ini sedang memperjuangkan hak mereka sebagai penyanyi yang bersuara bagus gitu. Message-nya tuh nggak nyampe. Jadi Makanya orang tuh orang cuma nggak melihat itu aja. Di aksi memperjuangkan kesejahteraan pencipta yang selama ini terbengkalai melalui konser musik. Yang satu lagi, kepengennya kalau bisa penyanyi kaya raya ini tetap nggak minta izin. Udah itu aja. Gitu. Kalau gini sebagai anggota dewan ya, siapa tahu untuk edukasi juga. Siapa tahu ini juga rumitnya karena tradisi. Dan aku yakin tradisi bisa diubah. Contohnya Ignatius Yonan itu dengan kereta kayak gitu, penuh gitu, seolah-olah tradisi ternyata bisa diubah. Nah tradisi kita disebut aja itu udah seneng. Ya. Apalagi di wayangan misalkan. Kinarto Sabdo itu membuat lagu, aku nggak sebut pencipta, membuat lagu 400-an. Dia dapat bintang Mahaputra di situ. Lagunya yang Anglia numpak perahu layar, itu dipakai di mana-mana. Bahkan kadang-kadang dalangnya nggak nyebut. Tapi kadang-kadang nyebut itu sudah cukup Bentuk secara apresiasi. tradisi. Bentuk apresiasi, ya. Siapa tahu itu yang membuat penulis lagu nggak tahu bisa nggak karena disebut aja sudah seneng. Iya, jadi apresiasi, ada bentuk apresiasi aja. Apalagi ini ada hak ekonomi kan, dan hak ekonomi itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi harusnya ya Ari Bias sih selama 10 tahun Agnes nyanyi lagunya Ari Bias dari 2014 semenjak undang-undang hak cipta itu hadir ya, ada. Dari 2014 sampai 2024 Agnes dan manajemen itu nggak pernah bayar sepeser pun atau minta izin sekalipun kepada Ari Bias gitu. Yang bisa terekam video cuma 3 video kan. Bayangin kalau ada videonya banyak, berapa miliar tuh yang harus dibayar Agnes tuh. Iya. Mungkin kan karena selama ini ketika misalnya ada pencipta ngasih lagu, ini gue bikinin lagu buat Agnes, dia udah merasa, dia udah memberikan lagu buat gue, terus gue udah bayar Karena dia teman. jasanya. Dipikirnya ngapain minta izin lagi, toh udah ada urusannya dengan si LMK yang harusnya ngasih royalti ke dia. Enggak, karena ya kayak tadi karena nggak peduli kan. Kalau dia peduli kan pasti dia baca. Kalau misalnya gini, oke, let's say begitu ya. Terus misalnya pencipta lagunya Ari Bias pengen ketemu Agnes. Seandainya kamu jadi Agnes, kamu temuin nggak pencipta lagunya? Ya, kenapa tidak ketemu dong? Nah itu, benar Iya kan? dong. Kenapa Agnes nggak mau temuin? Kecuali kalau ada masalah pribadi kita nggak masalahnya tahu. di situ. Kenapa nggak ditemuin Ari Bias? Kalau ditemuin kan selesai Nah, urusannya sebenarnya. persoalannya Agnes, Monica dan Ari Bias ini menyeret Ahmad Dhani itu sih yang sebenarnya bikin ribetnya nggak sih? Bukan bicara Ahmad Dhani. Bukan, awalnya nggak ada seratan Ahmad Dhani awalnya. Betul. Nggak ada. Ahmad Dhani akhirnya turun tangan Aku dong. turun tangan itu ketika aku melihat sesuatu yang nggak benar. Dari tadi
tadi kan aku amati Mas Dhani itu boleh dibilang sangat confidence dengan pernyataan-pernyataannya, pemikirannya, bahkan merasa juga Mas Dhani menyampaikan tahu banyak hal, apalagi tentang kebangsaan, sejarah, segala macam. Yang itu membuat Mas Dhani itu berani lantang untuk bicara apapun itu. Memangnya Mas Dhani sebenarnya dari Mas Dhani lahir atau sampai Mas Dhani berkarir sampai sekarang tuh kontribusi untuk negara yang sudah pernah diberikan Mas Dhani itu apa sih Mas? Yang sudah Sebenarnya kontribusinya diberikan? buat saya, menurut saya tuh ya national character building. Menurut saya begitu. Menurut saya karakter saya ini oke banget. Gue boleh nggak protes sama pertanyaan Aku protes, aku termasuk. Aku nggak boleh ada pertanyaan itu. Aku dulu yang protes. Semua orang tuh punya caranya untuk berbakti pada negara ini. Nggak usah Nah, sampai makanya aku bulu-bulu. tanya. Ya udah coba Dia kita protes. pertanyaannya adalah, aku terima gajian kalau sudah dipotong pajak. Terus aku naik motor di Malaysia itu Innova itu 350.000 setahun. Di sini 4 juta berapa itu? Terus Yu nanya, apa kontribusi Mbak Tejo? Oh, oke. Itu tuh kan pertanyaan paling keselin itu. kalau aku jadi Prabowo, dasmu gitu. Semua orang itu dipotong gajinya. Tapi terus. jawabannya nyebelin banget. National Character Building. Iya, terlalu tinggi. Wajar dong. Makin belagu aja. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan saat lagi, kita jeda dulu hanya di Q&A. Pos banget. Gimana sih hubungan Mas Dhani dengan Jokowi dan Ahok sebetulnya? Kalau misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik gitu. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Ya, kembali di Q&A. Mas Dhani, statement netizen apa yang pernah bikin Mas Dhani itu kepikiran dan bikin baper? Ada nggak? Enggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak Yakin? ada. Yakin. Masa sih? Iya. Sebaja itu mentalnya seorang Dhani? Sebenarnya iya. Iyalah, makanya jadi anggota dewan. Kan cocok, nggak dengerin omongan orang. Untuk urusan musik di nasional, Ahmad Dhani legend lah tadi kan. Kata Jo yang katakan gitu, dan gue juga mengakui itu. Untuk internasional, sejauh mana Ahmad Dhani berkiprah di dunia musik internasional? Gue dengar ada kerjasama sama Brian May dan lain-lain. Itu ini nyambung Freddy tadi, Freddy Brian May, nyambung ya, gitu. Itu Kalau di ada apa sih internasional tuh sebetulnya? posisi Mas Dhani Kalau di internasional gimana? ini saya kan belum tahu posisi saya di 2029 ini mau ngapain ya. 2029. 2029 mau ngapain kan belum tahu. Jadi 2025 sampai 2029 ini memang saya lagi fokus di musik. Enggak, maksudnya 2029 itu pengaruhnya dengan langkah sekarang tuh apa, Mas? Ya bisa jadi kalau ada sesuatu yang besar di 2029. Misalnya dicalonkan jadi presiden gitu. Ya kejauhan lah kalau presiden. Oh, oke. Bekasi aja gagal kan. Oke, terus? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang besar, ya mungkin saya berhenti di musik gitu loh. Di 2029. Makanya kesempatan saya untuk berkiprah di internasional itu hanya tinggal 2025, 2026, 2027, 2029 kesempatannya. Dan sebenarnya di tahun 2005 ini kan ada konser tuh, lumayan. Sebelum menuju ke Brian May yang tadi bilang itu. Mudah-mudahan Brian May sehat dan mudah-mudahan Brian May panjang umur. Nanti menuju ke sana. Setiap tahun tuh Dewa 19 mau bikin konser yang berskala internasional. Nanti tahun yang udah kemarin kan udah tuh All Star. Yang kedua nanti tanggal 6 September 2025 Dewa nanti akan berkolaborasi dengan Billy Sheehan dan Eric Martin. Dewa, Billy Sheehan dan Eric Martin konser. Lalu nanti Dewa dengan John Wayne dari band English. Nanti tahun 2000 di show yang sama, di hari yang sama nanti Dewa juga berkolaborasi dengan Gary Sharon dan Nuno Bettencourt. Itu di konser yang sama. Menurut saya itu untuk Indonesia sebuah milestone yang lumayan. Tinggal diterusin oleh generasi muda berikutnya. Kok tumben Mas Dhani bilangnya lumayan, biasanya langsung keren, hebat. Lumayan lah. Karena malu dia ada musisi luar negeri yang lebih. Gitu ya, Mas? Enggak, sebenarnya pertama kali band lokal yang berkolaborasi dengan band Amerika. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya bukan itunya. Tapi tadi Mas Dhani sempat bilang bahwa kalau ada sesuatu yang besar saya akan berhenti di musik. Padahal ini seorang Ahmad Dhani loh. Karirnya begitu panjang dan selalu produktif
nggak sayang Mas meninggalkan musik demi politik? Jadi intinya lebih suka politik atau musik sebenarnya? Oh, dia anggota dewan kemarin nyanyi. Di rapat dewan nyanyi. Biar dijawab dulu. Kalau Mas Dhani gimana? Ya kalau saya memang saya kan memang bapak saya kan memang politisi kan nggak banyak orang tahu bapak saya kan anggota DPR. Jadi kalau saya jadi anggota DPR sebenarnya wajar-wajar aja. Bapak saya juga anggota DPR kan. Tapi meninggalkan musik gitu? Nah, karena kata Prabowo 2030 Indonesia bubar. Oh, enggak dong. Makanya harus ada saya. Oh, gitu kan? Amat. Enggak, beneran. Beneran itu akan bisa terjadi Mas Dhani meninggalkan musik? Ya bisa kalau ada sesuatu yang penting banget Apa yang ya. Mas Dhani inginkan sih? Memangnya Mas Dhani itu pengen dikenal jadi apa? Atau cita-citanya ke depan tuh Loh, apa? cita-cita saya pasti politik udah pasti udah. Dari dulu tuh politik? Iya, kan saya ke musik ini kesasar aja sebenarnya. Kesasar aja begini ya? Tepuk Iya. tangan dulu dong buat Dhani. Emang kesasar ya? Gitu ya Mas Iya ya? dong. Kalau ternyata tidak terbuka Kalau pintu saya politiknya? kalau saya nggak punya kemampuan artikulasi politik yang baik, yang mungkin ya nggak bisa seperti sekarang ini kan. Nah, sebagai ahli komunikasi politik, artikulasi politik Mas Dhani gimana, Bang Ecat? Ya itu memang nggak kelihatan ya, walaupun di lagu-lagunya sebetulnya memang arah-arahnya tuh perjuangan politik. Cintanya itu cinta ke politik. Tapi kalau kita memahami Ahmad Dhani memang kecintaannya aja Soekarno, kemudian Prabowo gitu ya. Lihat aja sekeliling ini kan raja-raja semua, raja-raja ini kan politik semua. Jadi memang sebetulnya kalau dia mengatakan dia menyukai politik ya itu Wajar-wajar udah saja. benar, udah tepat. Politik kan dunia yang kadang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Nah, sekarang Justru kita orang tanya- yang sudah menjadi dewa masuk ke politik itu justru menjadi bukan dewa lagi Mas Dhani, nggak takut pamornya turun, citranya kemudian berubah gitu. Ya kalau politik itu kan jabatan 5 tahunan ya. Kalau jabatan saya sebagai Ahmad Dhani kan selamanya. Nanti yang maksud jadi saya nggak perlu maintain lagi jabatan saya gitu loh. Dulu pejabat yang masih aktif di bisnis, setauku itu Deddy Miswar. Iklannya masih jalan. Itu pun ada yang kritik karena definisinya pejabat tidak boleh memperkaya diri Tapi dan saya orang bukan lain. pejabat loh. Ntar dulu. Iya. Tapi terus sekarang kok banyak kayak Raffi tetap dengan bisnisnya, Deddy Corbuzier tetap dengan podcast itu kan mendatangkan duit. Nah kalau DPR boleh DPR itu begini, bernyanyi, itu kan makanya itu kalau saya kan tadi bilang memperkaya di luar urusan memperkaya orang lain kan ketika Dhani nyanyi ada yang banyak yang diperkaya di luar urusan dewan. ya Itu nggak boleh apa-apa, nggak? nggak boleh itu kalau itu boleh. Jadi begini, Mbak. Jadi saya itu kan tadi bilang bahwa 2029 kalau ada sesuatu yang lebih besar, artinya kalau sesuatu yang lebih besar itu saya nggak jadi DPR, ya kan bukan DPR. Karena kalau DPR itu kerjanya itu di pagi hari, siang, dan sore, gitu. Jadi kalau di DPR itu rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11. Jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di Jakarta ya. Atau kalau di Bali ya mungkin langsung naik pesawat ke Bali. Apalagi di Jakarta masih main malam masih bisa manggung. Tapi kalau udah jadi di luar itu, kayak misalnya jadi Deddy Miswar misalnya. Dia wagub waktu itu ya. Iya bagus. Itu agak sulit. Pasti kalau sekarang pasti dicemooh orang. Karena apa? Karena wagub itu nggak bisa sembarangan. Dia harus bersama rakyat terus. Posisinya kerjaannya tuh lebih dari 9 to 5. Kalau DPR tuh kerjaannya nggak 9 to 5. Secara teknis, tapi secara beban murah bukankah Dewan Iya, jadi- Perwakilan Rakyat itu harusnya memang sama rakyat terus ya Mas? Jadi bukan cuma soal jadwalnya, kan orang bisa aja nanggap Dhani, nanggap Dewa bukan karena pure lagu-lagunya yang Ya. bagus Mas Purnafas, tapi karena ada kepentingan interestnya gitu loh. Tapi sulit juga tuh dijawab karena apa? Karena Dewa 19 sebelum aku masuk jadi anggota DPR, Dewa 19 jobnya udah serem banget gitu loh. Udah banyak. Kecuali sebelum Dewa 19 sebelum jadi anggota dewan, jobnya Dewa 19 sedikit. Ketika jadi anggota dewan, jobnya banyak lah. Itu patut dipertanyakan. Jadi lebih berkurang. Ini cocok nih pertanyaan saya. Ah. Gimana sih hubungan Mas Dhani dengan Jokowi dan Ahok sebetulnya? Kan itu ada kaitan sama job kan? Ada Maksudnya? kaitannya itu sama jobs Dewa. Waktu Pak Jokowi berkuasa, berkurang kan jobsnya? BUMN, enggak nih. Nah, ini sekarang tanya nih, gimana tuh hubungan seorang Ahmad Dhani dengan Jokowi dan Ahok? Atau ginilah, bukan hubungan lah ya. Pengaruh. Persepsi Ahmad Dhani terhadap Jokowi dan Ahok gitu. Sebenarnya kan waktu itu kan Partai Gerindra kan oposisi. Ketika Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan,
Ya sebenarnya udah selesai semua urusannya. Oh ya dulu-dulu. Yang dulu-dulu ya udah lupakan semua. Oke. Jadi hubungan dengan Jokowi dan Ahok gimana? Nggak ada masalah. Udah oke aman. Baik-baik aja. Iya Ya dong. iyalah kan Prabowo-nya udah hidup Jokowi. Oh iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika jadi anggota dewan ini jobnya lebih sepi atau lebih banyak sekarang? Sekarang ya mungkin sama aja sih sampai sekarang. Kita belum bikin survei ya kan dari Oktober dilantik sampai sekarang itu masih belum setahun kan. Sedangkan tadi kan udah lihat tuh tadi foto-foto tadi saya. Udah bikin, saya belum bikin proyeksi. Setelah dilantik sama sebelum dilantik itu jobnya banyak mana belum bikin data. Nggak, tapi saya rasa yang mencegah Dewa 19 atau Ahmad Dhani menjelajahi dunia musik lebih luas lagi waktu itu ya hambatan politik. Itu ada benernya. Oh bener kan? Itu ada benernya. Ada benernya. Diekspor Jadi dong. dua periode itu Nggak itu mau sepi job ya, diekspor. Mas? Nomor satu Once Waktu keluar. jadi oposisi. Jadi ada banyak faktor. Nomor satu Once keluar dari Dewa tahun 2010. Oke. Lalu 2014 Pak Jokowi. Pak Jokowi berkuasa. Ya 2010 ke 2014 saya memang udah Dewa ya, udah sepi Dewanya ya, bukan Triad ya. Begitu Pak Jokowi berkuasa, saya tetap oposisi, ya otomatis nggak ada yang ngundang. Otomatis nggak ada yang ngundang, nggak ada yang ngejob. Kalau dilihat juga satu lagi, Mas Dhani ini kan ada Dewa 19, Dewa, ada Triad, ada apapun banyak sekali ya. Tapi selalu ada Dhani di situ. Nah, yang aku mau tanya, Mas Dhani ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar orang tuh nggak bisa mudah bekerja sama dengan Mas Dhani sehingga band itu harus putus nyambung, bubar gabung lagi? Kan ada tuh band yang memang udah solid aja dari lahir sampai sekarang jalan. Tapi kalau Dewa kan Misalnya. seperti itu. Aku bantu jawab, sorry, sebagai seniormu. Orang itu seniman makin bagus, egonya makin tinggi. Oh, Gak gitu ya, ada Mbak, ya? orang yang seniman egonya, ya pasti akhirnya bentrok, itu sudah wajar. Karena egonya tinggi banget. Makanya aku tanya tadi, sebutkan yang dari awal terus barengan coba. Gigi enggak lah. Kan ada bergantian juga. Oh iya. Tapi yang maksudnya pasti ada konflik di situ ya. Tapi Iya. yang benar-benar penuh dinamika itu dari Mas Dhani. Artinya ini sebenarnya lebih ke positif sih, Mas. Artinya selalu ada Iya, Dhani iya. di situ. Itu kenapa sih? Apakah tidak ada yang mengimbangi kamu atau seperti apa? Bisa. Nggak ada, banyak kesukaan aja aku. Aku banyak kesukaan aja. Di Dewa kurang ini, aku bikin Triad, ya kan. Di Triad dan Dewa nggak suka R&B, aku bikin musik R&B untuk Reza Artamevia misalnya, atau untuk Mahadewi, Dewi gitu. Aku suka pop yang ngepop banget, ya aku bikin The Virgin dan lain-lain. Jadi kesukaanku banyak aja gitu. Jadi idealisme loyalitas terhadap sebuah grup, tim itu Ya, seperti apa posisinya, kan Mas? semua itu berdinamika kan. Ketika Once merasa egonya tinggi, dia mau keluar dari Dewa, ya kan? Aku mau bilang apa? Kan yang minta keluar kan Once. Gitu. Jadi ya kita ya udah Once keluar ya akhirnya adanya Triad. Kalau dalam grup yang paling sering bikin konflik susah diajak bicara siapa? Sebenarnya Dewa tuh nggak pernah ada konflik yang beneran. Sama Once juga nggak pernah berkonflik. Cuman tiba-tiba dia Once nggak keluar aja. Karena kalau melihat karakter Mas Dhani ya, kalau di permukaan gitu Mas, apapun masalahnya kayak Dhani penyebabnya, ya nggak sih? Enggak. Kesannya begitu, kesannya. Gini, gue mau mendalami tadi seni dan politik ya. Tadi, mohon maaf nih, Mbah Tejon ini mungkin tolong ditambahkan. Gara-gara pengalaman Mas Dhani misalnya seni dan politik, sekarang itu banyak banget seniman yang nggak mau ikut-ikutan masuk ke politik secara terang-terangan. Misalnya ada temennya Soleh nih, Siapa? maju ke Pilgub. Temen artisnya kan banyak. Cuma pada saat dia maju ke Pilgub, gue nggak deh bro, gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya, lo sendiri aja gitu, silakan. Kenapa? Karena takut. Mereka menjadikan seni ini ladang uang untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Jadi pada saat ada orang masuk ke politik dan beresiko, mereka menarik diri. Itu bedanya seniman-seniman lain dengan jaket yang sudah dimiliki oleh Ahmad Dhani. Dia santai aja. Bagaimana sih sebetulnya? Kenapa kemudian seni itu tidak klop dengan politik? Ternyata yang ditakuti oleh politisi itu bukan politikus, tapi penyair. Kenapa Wiji Tukul yang hilang? Karena sairnya. Kenapa yang dibenci Rendra? Karena sairnya. Dan jangan-jangan, kenapa Ahmad Dhani yang mesti dihalangi? Karena sairnya. Gimana? Mas Dhani merasa seperti itu nggak? Ya sebenarnya ketika saya di target untuk masuk penjara sebelum Pilpres 2019, ya dalam hati kecil saya sebenarnya saya sedih ya.
Cuman dalam hati kecil ada kebanggaan. Penting juga ternyata saya untuk ditarget, gitu kan. Gitu kan. Ada nggak sih dalam hidup Mas Dhani yang membuat Mas Dhani itu takut? Kalau soal kebenaran, itu saya nggak pernah takut apa-apa kalau soal kebenaran. Ya. Kalau di luar kebenaran, Dan itu kan udah terbukti lah kalau soal itu. Itu di penjara bikin jadi lebih hati-hati nggak dalam bermedia sosial atau berucap di publik? Ya itu sekarang Instagram saya dipegang nyonya sekarang. Jadi saya nggak bisa sembarangan Instagram. Artinya dulu kalau yang belum tahu Mas Dhani tersandung kasus itu karena lebih kepada ada ujaran-ujaran kebencian, bukan karena ada kasus-kasus di luar itu. Itu ya, kan politik gitu. sebenarnya kan. Menganggap itu politik ya? Politik banget. Itu politik Ada yang ingin banget. menjegal seorang Ahmad Dhani? Itu udah pasti. Kan ketika saya ditangkap, bukan ditangkap, ketika saya di BAP, yang BAP saya minta maaf. Maaf ya, ini mas saya perintah pimpinan gitu. Kalau sekarang ketika P21 masuk ke kejaksaan, jaksanya minta maaf sama saya. Maaf ya mas, ini laksanakan perintah aja gitu. Nah kalau sekarang Dhani seberani ini dalam bersikap bertindak sebagai musisi, sebagai anggota dewan, ini merasa punya backup paling besar tuh siapa? Apa karena memang di partainya presiden? Nggak ada, karena backup saya itu Undang-Undang Dasar 45. Backup saya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Cipta. Itu udah paling tinggi kan, paling tinggi Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hak Cipta. Itu backup saya udah. Backup saya, nggak ada yang bisa ngelawan itu. Gitu. Mungkin aku pertanyaan ini, mungkin karena aku kebetulan bawa wayang. Dan ini sama-sama Bima dan sama-sama Bima tokoh Werkudara di dalam wayang. Dhani orang yang sangat suka seni rupa. Album-albumnya Queen itu ditata rapi banget. Ibu-ibu kalah rapinya. Satu-satu. Anak-anaknya lebih dekat sama, mungkin yang nyebokin juga Dhani. Lebih dekat. Nah, aku nanya, ini sama-sama Bima. Dhani suka yang mana? Ini. Ini. Ya, iya betul. Ketika dia belum mengurai rambutnya, ketika dia belum menggelung rambutnya, dia urakan begini. Ini yang dipilih. Ini sampai kapanpun Dhani akan seperti ini berarti. Iya. Urakan. Iya. Oke. Menjelaskan. Jelaskan. Jelaskan, Bang. Ya ini memang ini periode Bima ketika dia sudah bertemu Dewa Ruci. Jadi dia minta digelung. Sudah ini sebelum ketemu itu. Dan pada saat bertarung dengan Dewa Ruci begini. Iya, saat bertarung dengan lagi. Jadi lebih urakan, lebih ya ini rambutnya. Jadi saya kira penjara Cipinang itu akan mengakhiri hidupmu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke. Tapi kalau dari sisi pewayangan, sosok Dhani ini seperti siapa, Mbak? Seperti Bima? malah kalau ada Wisang Soalnya Geni. kalau di Dewa kan lagunya Arjuna tuh. Enggak. Bukan ya? Anaknya Arjuna justru. Wisang Geni. Siapa? Ini Wisang Geni. Ini tokoh Wisang Geni. Ini aku bikin sendiri dan Iya. itu bikin versiku. Tokoh yang Kresna aja takut karena ngomongnya pinter banget. Gitu. Kalau menurutku bukan Kesaktiannya aneh. kesaktiannya aneh. Menurutku dan ini Wisang Geni. Ini anaknya Arjuna dari anaknya Dewa Api, dari Dewi Dirsanala. Salah satu sifat yang sangat mirip dari tokoh dan sosok ini apa, Mbak Tejo? Dia kalau sudah punya kebenaran, dia nggak takut ngomong sama Kresna aja dilabrak. Tapi kecuali hanya satu yang dia takut, Semar. Mungkin kalau di sini Gus Faiz mungkin. Jangan takut sama Gus Faiz, takut sama. Emang iya. Oke, baik, kita jeda dulu sesaat lagi yang akan kembali. Tepuk tangan dulu teman-teman panelis. Dan thank you. Ibu saya itu orang pertama yang beliin saya gitar. Ada nggak satu hal yang membuat Mas Dhani itu menyesal begitu? Saya menyesal. Ya, masih di Q&A bersama dewa kita, Ahmad Dhani. Karena saat ini kita sedang membahas risalah Dhani bersama para panelis. Sebelum kita ngobrol lagi dengan Mas Dhani, aku mau kasih tunjuk beberapa foto. Nah, tolong dikomentarin. 3 kata tentang foto yang akan aku kasih lihat ini ya. Nah, 3 kata. Kalau yang foto yang pertama 3 kata. Nah, ini foto yang pertama 3 kata. Cantik, bersuara merdu. Suara merdu. Merdu, terus 3. Energik.
Energik, positif ya, itu kan aslinya begitu. Bolehlah berkontroversi, konflik, tapi ternyata baik juga komennya Mas Dani. Oh. Nah, sekarang memilih Sintayong atau Patrick Kluivert. Patrick. Kenapa Mas alasannya? Ya karena saya kalau bola itu saya lebih ke Eropa. Nah, sekarang apa yang ada di benak Mas Dani? Di benak Mas Dani melihat foto-foto ini. Foto yang pertama di benak ya, tidak ada batasan kalimatnya. Ini di benak Mas Dani. Idola politik nomor 1. Idola politik nomor 1. Oke, Soeharto. Kalau ini di benak Mas Dani. Tenang. Tenang. Ya. Oke. Kalau ini? Raja Jawa. Raja Jawa. Oh, wow. Oke, tepuk tangan buat Mas Dani. Tapi nggak ada fotonya di sini. Iya, Mas Dani. Siapa bilang ya? Siapa bilang? Belum tahu nih, Dia belum tahu. Tunggu dulu. Soeharto ada, Tunggu. Soekarno ada. Itulah, bicara soal Raja SBY juga Jawa. nggak ada. Iya, Mas Prabowo Dani. ada. Nggak ada juga. Nah, bicara soal Raja Jawa, di rumah Mas Dani ini banyak sekali foto-foto raja, begitu. Apa sih maknanya bagi seorang Ahmad Dhani? Sebenarnya begini, saya itu terinspirasi ketika saya melakukan trip ke mana itu, ke Turki. Kalau sempat ke Turki ya, begitu masuk airport, masuk kemana aja, banyak banget foto sultannya gitu loh. Di situ saya sadar ternyata kita ini nggak terlalu menghargai para sultan beneran ya. Bukan Sultan Pondok Indah, bukan Sultan Andara. Ini mereka ini kan sultan semua nih. Jadi sebenarnya tadi kalimatnya salah. Ini sultan karena kerajaannya Islam. Karena mereka ini raja di Kesultanan Islam. Kalau raja itu Hayam Wuruk itu raja. Di sini nggak ada fotonya Hayam Wuruk. Terus misalnya Kertanegara itu raja. Kalau ini sultan. Jadi saya terinspirasi ketika saya melakukan trip ke Turki. Orang Turki itu banyak benar menghargai sultan gitu loh. Sultan-sultan yang tahun 1800, 1700. Itu terimpartasi dengan kehidupan pribadi nggak? Karena kau melihat dewa atau mungkin kostum-kostum Mas Dani itu kan seolah-olah kayak sultan raja gitu vibe-nya. Pengen dilihat sebagai sultan juga. Sebenarnya begini, salah satu faktornya juga saya penggemar barang tua. Jadi ini kan rata-rata kan barang tua, bukan foto baru. Conte itu kan, Conte ini rata-rata kamu lihat figurannya pasti kan tua-tua. Kebetulan saya penggemar barang tua dan sesuai dengan dengan satu keinginan saya untuk mengkoleksi barang tua, yaitu lukisan-lukisan tua Raja Jawa, Kesultanan Jawa, Sultan Jawa, dan ya termasuk yang Pak Karno di situ kan itu kan tua. Kenapa nggak majang SBY, kenapa nggak majang Jokowi? Karena belum ada yang tua fotonya atau lukisannya. Gitu. Jadi harus berapa tahun dulu? Ya minimal 30 tahun lah, minimal tuh 30 tahun minimal. Di luar tokoh-tokoh tadi yang Mas Dani sebutkan, sejauh mana sih peran ibu dalam hidup Mas Dani di luar inspirasi tokoh-tokoh tadi? Ya kalau peran ibu sih udah sering saya utarakan di banyak hal ya. Ibu saya itu yang juga saya ajarkan ke Al-Hildul juga mungkin meneruskan itu ternyata. Jadi saya itu sama ibu saya itu dikasih kebebasan dalam memilih untuk hidupnya mau seperti apa. Ibu saya itu nggak pernah maksa saya untuk jadi sarjana, gitu ya. Ibu saya nggak pernah maksa saya juga jadi musisi, juga nggak pernah maksa. Jadi ibu saya itu tapi memfasilitasi apa yang menjadi kesukaan saya. Misalnya saya suka main musik, ibu saya itu orang pertama yang beliin saya gitar. Ibu saya yang konsisten suruh saya untuk les piano misalnya. Jadi saya itu termasuk anak yang beruntung memiliki ibu yang 100% hidupnya untuk membina anak dan mengurusi anak. Kan nggak banyak sekarang kita cari perempuan yang 100% waktunya untuk membina anaknya sendiri. Her own children gitu ya. Nggak banyak gitu. Sekarang sering kita lihat kebanyakan mereka lebih berbangga jadi wanita karir dan tidak berbangga menjadi wanita yang 100% membina dan mendidik anaknya. Nah, saya beruntung memiliki ibu seperti itu. Di lagu Dhani ada nggak yang soal ibu begitu? Ada. Judulnya Mama. Boleh nggak nyanyi secuplek aja? Aku belum pernah. Yang lagunya gimana ya? Bagus nih. Ya beda sih, ini lebih personal. Mama,
Aku baru mengerti arti sebuah kesabaranmu yang sudah mama jalani selama ini. Mama, aku tahu itu adalah sebuah pengorbanan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua wanita. Thank you. Ini lebih personal sih. Lebih personal. Oke, thank you. Berarti lebih pribadi ya? Iya, Oke. pribadi ya. Nggak umum. Oke. Nggak umum. Lalu kemudian dijawab pertanyaan saya tadi Mas, ketika Mas Dhani begitu kan mengglorifikasi ibu dengan perannya yang utuh dengan keluarga, dan sekarang membagi waktu ketika dua-duanya sekarang Mas Dhani dan istri di DPR tuh gimana Mas? Value-nya kan beda jadinya. Iya benar, itu menjadi kontradiksi ketika maka dari itu kita mulai mencoba untuk hidup itu seperti anak-anak. Jadi maksudnya hidup itu bekerja ya. Jadi jam kerjanya itu sesuai dengan anak-anak. Misalnya anak-anak sekolah jam 8, jam 7. Ya kita juga bekerja, kita juga keluar rumah jam segitu. Jadi kita mulai konsekuen, mulai sore jam 4 udah harus pulang ke rumah. Gitu. Itu yang kita sedang perjuangkan ya. Nggak mudah memang. Karena di Jakarta ini kan semua meeting biasanya jam 6 kadang-kadang jam 8. Nah itu saya lagi mencoba untuk membuat sebuah ekosistem keluarga di antara teman-teman Dewa maupun di antara kalau bisa latihan band ya, kalau bisa jalan malam. Kalau bisa latihan band ya anak sekolah. Gitu. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah itu udah benar-benar kita benar-benar waktu kita untuk anak-anak gitu. Dan itu nggak gampang di Jakarta, itu nggak gampang. Tapi kita udah mencoba itu. Dan itu sebenarnya bisa. Jadi meeting semua ya di bawah maghrib, di atas maghrib udah nggak ada kegiatan udah. Itu benar-benar untuk keluarga gitu. Nah, kalau boleh dibilang hidup Dhani yang dulu sampai dengan sekarang ini apakah sudah cukup seperti yang Dhani impikan atau Dhani inginkan sampai titik ini, Mas? Sebenarnya dari sisi kebahagiaan menurut Dhani. Jadi gini, jadi saya itu orang yang punya filosofi hidup itu nggak banyak punya angan-angan. Jadi saya nggak pernah punya banyak angan. Jadi kalau misalnya anak saya nggak jadi apa-apa pun ya saya nggak kecewa. Jadi saya punya filosofi hidup itu saya kalau punya saya nggak banyak angan-angan dalam hidup nih, terutama keluarga ya. Jadi kalau ada beberapa yang tidak tercapai ya nggak apa-apa karena saya juga nggak terlalu punya angan-angan seperti itu gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi saat ini ya itulah semua hal terbaik yang harus saya syukuri. Gitu. Ada nggak satu hal yang membuat Mas Dhani itu menyesal begitu dalam hidup? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada satu sih. Apa? Saya menyesal nggak punya khayalan menjadi musisi internasional. Gitu. Jadi khayalannya waktu itu cuma jadi musisi Indonesia aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya gitu. Seandainya waktu itu punya khayalan jadi musisi internasional, jangan-jangan saya sekarang jadi musisi internasional. Gitu. Tepuk tangan buat Mas Dhani. Bisa makanya jangan lupa selalu berkhayal. Penting itu. Oke, baik, kita jeda dulu sesaat lagi Q&A yang akan kembali. Tepuk tangan dulu teman-teman panelis. Mas Dhani, thank you. Saya suka nih lagunya Ahmad Dhani. Cuma kalau ketemu, gua nggak mau. Ini orang belagu banget sih. Kepada penyanyi-penyanyi ya jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian. Ya, masih di Q&A bersama dewa kita, Ahmad Dhani. Karena saat ini kita sedang membahas risalah Dhani bersama para panelis. Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin Mas Soleh Solihun boleh memberikan closing statement buat Mas Dhani, harapan atau mungkin pesan, bahkan pertanyaan singkat juga nggak apa-apa. Saya mau sedikit menyimpulkan aja ya. Kayaknya dari obrolan kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang Ahmad Dhani itu seorang pemberani ya. Kita tahu dari zaman dulu dia berani menghadapi FPI. Ketika orang-orang takut, dia berani. Terus setelah di penjara pun ternyata tidak membuat dia lebih berhati-hati, tetap berani. Dan dia bilang tadi masalah seorang Ahmad Dhani adalah dia tidak lari ketika ada masalah kan. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa seorang Ahmad Dhani itu berani
Dan gara-gara keberaniannya menyuarakan apa yang ada di isi hatinya, kita kadang sebel sama dia. Ini orang belagu banget sih. Padahal dia hanya mengatakan apa yang dianggapnya benar. Dan itu sebuah keberanian. Tidak berpikir bahwa apakah opini saya akan diserang orang atau tidak. Ya sudah, dia berani menyuarakan saja. Ketika ada kasus hak cipta, dia paling berani, paling lantang menyuarakan. Ini yang benar, ini yang salah. Dan keberanian itu yang saya rasa membuat seorang Ahmad Dhani sekarang bisa. Dia salah seorang musisi yang eksis di politik, tapi tidak membuat ditinggalkan penggemarnya. Kalau kita lihat Baladewa tidak yang lantas menghujat, wah nggak seru nih masuk ke partai. Plat merah. Iya, tidak lantas dicap sebagai musisi plat merah. Saya lihat kok ini Baladewa baik-baik aja. Itu ya, salah satu menurut saya keberhasilan seorang Ahmad Dhani ya itu karena dia berani dan dia ya tadi dia berani bilang bahwa ketika 2029 tidak ada lagi yang menarik atau ada yang lebih besar, dia akan meninggalkan semua ini. Hal yang sedang membesarkan dia. Dia masuk ke politik padahal dewa masih di atas gitu, bukan dewa sedang di bawah. Itu kan sebuah keberanian juga. Dan ya kita lihat rumahnya ini penuh keberanian ya. Butuh keberanian buat mendekor rumah seperti ini. Kalau malam-malam sendirian, kalau malam-malam sendirian, kalau bukan orang yang pemberani ini, serem ini rumah. lebih menakutkan kalau dicolek pajak nggak sih, Mas? Ya jadi untuk keberanian Ahmad Dhani kita beri tepuk tangan dan semoga saja keberanian ini ada di jalan yang benar ya. Kita lihatnya jangan sampai dia kira benar saja tapi ternyata benar-benar ya. Karena kan Thanos aja berani tapi kan ternyata dia jahat ya. Semoga Ahmad Dhani berani dan benar. Baik, tepuk tangan. Terima kasih, Mas. Silakan, Bang Hensat. Saya pernah kirim juga link YouTube saya ke Bang Ahmad Dhani ya. Jadi saya bicara dengan pengamen jalanan. Dia bilang begini, kan saya nanya, kalau ketemu Ahmad Dhani mau ngomong apa? Karena dia sempat sebut tuh Ahmad Dhani. Nggak mau ngomong. Kenapa? Saya takut. Makanya saya jadi nggak suka sama Ahmad Dhani. Jadi orang ini lagunya disetel, tapi kalau ketemu dia takut dan nggak suka gara-gara dia takut. Menurut dia Ahmad Dhani itu marah-marah terus, semuanya dimarahin. Jadi ada persepsi di kalangan akar rumput, produk atau karya itu lebih penting daripada aktor di belakangnya. Saya suka nih lagunya Ahmad Dhani, cuma kalau ketemu gue nggak mau, takut saya, marah-marah terus orangnya. Jadi saya nggak suka sama dia. Tapi lagu-lagunya disukai. Nah, menurut saya, sebuah karya yang disukai, itu aslinya, penciptanya itu seorang jenius. Karena akhirnya orang nggak perlu kenal penciptanya. Karyanya aja juga cukup dicintai. Mungkin Ahmad Dhani akan terus berkarya dari situ tuh. Dia akan terus-menerus membuat karya-karya dan melindungi para pencipta seperti apa yang dia lakukan hari ini. Oke, tepuk tangan. Thank you, Bang Hensat. Mbak Tejo? Saya nggak tahu orang-orang kayak yang disebut Hensat itu akan lebih banyak atau enggak. Terutama ya untuk fansnya Dhani, untuk fansnya ya Gigi dan di awal-awal Ariel heboh video. Saya ngisi acara kemahasiswaan di Semarang, mobilnya itu tetap nyetel lagu Ariel. Kita tanya, kamu tetap nyetel lagu Ariel? Bukannya Ariel lagi heboh dia lebih berkarya daripada agamawan. Jadi karya. Nggak tahu anak-anak, aku yakin tambah banyak dan anak-anak begitu lebih menghargai karya. Nah terakhir buat Dhani sesuai pesanmu, karena saya sudah terlanjur menyamakan dia dengan Wisang Geni. Wisang Geni ini kalau ada Pandawa diserang, itu yang turun anak-anak Pandawa yang lain. Gatot Kaca yang bisa terbang, Antaséna yang bisa jalan di laut, atau Antareja yang bisa ambles bumi. Kalau ada musuh dia yang. Tapi kalau musuhnya itu musuh yang jadi-jadian, spiritual, dunia spiritual, jadi-jadian, dia baru turun. Dia memimpin kakak-kakaknya, Gatot Kaca ada di bawah pimpinan dia. Kalau musuhnya itu penjelmaan dari Bathara Kala atau Bathara Durga. Pertanyaanku, jangan-jangan Dhani belum turun tangan soal pagar laut. Dianggap belum penjelmaan dari. Jangan-jangan Dhani nggak turun tangan soal duifungsi. Dianggap itu masih masalah ece-ece. Belum penjelmaan dari Bathara Durga atau Bathara Kala. Karena kalau aku kadang-kadang mandi loh, aku nggak sengaja bahwa ini ternyata ada gunanya. Kamu Wisang Geni, dan Wisang Geni hanya turun ketika
musuh itu bukan musuh fisik biasa. Sair-sairnya itu tadi. Nah berarti di fungsi sebentar lagi undang-undang Polri. Kalau Dani nggak turun, dianggap masih ece-ece. Gitu. Nah, berarti harus kita tunggu komentar dia. Jadi memang sekuat itu ya, berpengaruh itu. kalau Sosok dia, Tapi Ahmad kan belum Dhani pimpinan itu. katanya. belum Pimpinan tadi dia bilang. Dia nggak mimpin apa-apa. Oh iya. Dia nggak mimpin, dia di atas angin. Gunawan Muhammad itu sangat suka sama pisang geni. Yang memimpin pemberontakan petani itu pisang geni. Tapi terhadap sesuatu yang sifatnya udah spiritual. Sekarang ruang-ruangnya penuh spiritual yang kurang perawatan dikit aja nyamuk nggak apa ini gitu loh. Tapi Lalu Mas Tejo tadi kata harapan Dani Mbak Tejo juga dan ini. keinginan Mbak Tejo dengan Mas Dhani apa? Saya akan menyaksikan. Kebetulan saya juga dekat sama Bang Faiz, gurunya dia. Kalau Dhani belum turun tangan, berarti mungkin belum spiritual ini. Mas Tejo, tapi tadi Dhani di awal bilang UUD, ujung-ujungnya Dasko. Oke, Bukan ujung-ujung dan ujung-ujungnya Dasko. Iya tadi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panelis. Kalau Mas Dhani sendiri silakan closing statement. Dan yang kedua, ada dua hal Mas Dhani. Closing statement yang kedua, ada yang ingin Mas Dhani sampaikan melalui forum ini kepada rekan-rekan penyanyi yang lain terkait dengan bagaimana ke depan untuk kita bisa mengatasi sama-sama secara damai masalah hak cipta ini untuk persatuan Indonesia gitu. Silakan. Rumit banget ya. Saya ini orangnya simple gitu, simple kalau nggak suka ya nggak suka, kalau nggak bagus ya nggak bagus, kalau nggak cocok ya nggak cocok gitu ya. Jadi Yuni Shara nasihatin aku, kamu kan sekarang udah anggota dewan, buat dirubah kayak caranya. Saya tuh tersiksa kalau tidak menjadi diri sendiri, gitu loh. Kenapa menjadi anggota parlemen tuh kok harus merubah diri sendiri gitu loh. Aku nggak sanggup merubah diri sendiri, itu nggak sanggup aku. Aku ya sampai kapanpun ya begini. Dari temanku SMA paham lah, dari zaman SMA aku ya begini. Saya ya begini, sampai kapanpun ya saya begini, nggak akan berubah gitu. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau kamu kurang ajar ya tak semes, gitu aja. Pesan dan harapan Mas Dhani kepada penyanyi-penyanyi ya jangan cuma belajar tambah-tambahan dan kali-kalian. Dalam matematika itu ada juga ilmu bagi-bagian gitu. Tunggu. Pesan untuk generasi muda. Soalnya ada ahli matematika soalnya. Ada ahli matematika. Tapi nggak sebut kurang-kurangan. Jadi cuma sampai bagi-bagian aja. Mungkin karena para penyanyi itu bilangan prima. Jadi bilangan yang habis oleh dirinya sendiri. Bilangan prima. Ya. Oke, buat pemirsa dan generasi muda, Mas Dhani, sebagai legend Indonesia nih. Jangan lupa terus belajar sejarah dan hargai, cintailah Indonesia dengan belajar sejarahnya. Jangan cuma di permukaan aja mencintai Indonesia, saya cinta Indonesia, saya Pancasila dan lain-lain, tapi nggak paham soal apa itu Indonesia. Jadi pelajarilah selalu apa itu Indonesia. Gitu. Tepuk tangan buat Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Mas Dhani, terima kasih untuk waktunya bersama Q&A malam ini dan juga rekan-rekan panelis. Ini sangat menginspirasi dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Tapi yang pasti Q&A akan selalu hadir dengan kisah inspirasi lainnya. Nah, sebelum kita tutup episode Q&A kali ini, boleh dong Mas Dhani sebaik dua bait. Untuk kita semuanya, sadong Mas Dhani. Nyanyi dong. Yeah. Kalau sekarang harus Mas Dhani, jangan kita Mas Dhani. Nanti rusak lagunya ya kan? Separuh nafas. Oke, separuh nafas ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku, salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Langsung Revianti.
Thank you Mas Dhani. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.